warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendiskusikan bersama kalian mengenai Al-Quran dan moderasi beragama. Akhir-akhir ini moderasi beragama seringkali menjadi tema perbincangan di dalam beberapa diskusi mengenai keagamaan. Dan tema ini sangat relevan dengan bangsa kita yang di mana bangsa kita adalah bangsa yang majemuk dengan berbagai keanekaragaman budaya dan juga agama di dalamnya. Dan pastinya bangsa yang memiliki keanekaragaman budaya dan kepercayaan pasti memiliki masalah atau hal yang perlu untuk diselesaikan. Karena adanya perbedaan tersebut, pasti ada pro dan kontra di dalamnya. Lalu sikap, cara pandang, dan praktik beragama yang bagaimanakah yang sepantasnya kita terapkan dalam kehidupan bermasyarakat, baik itu antar golongan ataupun antar individu. Nah, sebelum saya berdiskusi dengan kalian mengenai moderasi beragama lebih dalam lagi, di awal saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Dr. Nur Hafid dalam acara bedah bukunya mengenai yang berjudul Moderasi Beragama, Reproduksi Kultur Keberagamaan Moderat di Kalangan Generasi Muda Muslim, bahwa beliau mengatakan moderasi beragama itu bukan memoderatkan agama, tapi memoderatkan cara atau praktik beragamanya. Seringkali banyak orang salah atau mispersepsi dalam memahami mengenai konsep moderasi beragama ini. Bukannya malah lahir perdamaian, tapi justru malah timbul perpecahan, sebab adanya klaim bahwa agama atau alirannya sajalah yang benar dan menyalahkan agama atau aliran yang lain yang tidak sepaham dengan agama atau aliran yang dipercayainya. Moderasi sendiri artinya adalah jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkan konsep moderasi beragama ini disebut dengan moderat. Moderasi beragama adalah jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agamanya. Orang yang moderat berada di tengah. Dia tidak condong ke kanan ataupun condong ke kiri. Dia berdiri di antara dua kutub ekstrim. Orang yang moderat, ia tidak berlebihan dalam beragama, juga tidak menyepelekan ajaran agamanya. Prinsip moderasi beragama ada dua, yaitu yang pertama adil dan yang kedua berimbang. Adil di sini diartikan dia dapat menempatkan sesuatu sesuai pada tempatnya dengan baik. Sedangkan berimbang berarti dia berada di tengah di antara dua kutub. Baiklah, sebelum kita mendiskusikan mengenai moderasi beragama dan Al-Quran lebih dalam lagi, sebelumnya saya ingin memberikan disclaimer terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan oleh Dr. Nur Hafid dalam bedah bukunya yang berjudul Moderasi Beragama, Reproduksi Kultur Keberagamaan Moderat di Kalangan Generasi Muda Muslim. Seperti ini bukunya. Nah, beliau mengatakan bahwa moderasi beragama bukanlah memoderatkan agamanya, tetapi memoderatkan cara atau praktik beragamanya. Seringkali banyak orang salah dalam memahami konsep moderasi beragama ini, sehingga bukanlah malah lahir perdamaian, malah justru lahir perpecahan, yang mana disebabkan adanya klaim bahwa agama atau alirannya lah yang benar dan menganggap bahwa agama atau aliran yang lain itu salah karena tidak sepaham dengan pemahaman mereka. Di sini saya akan menyampaikan bagaimana konsep moderasi beragama. Jadi konsep moderasi beragama itu, jadi moderasi itu adalah jalan tengah. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak ekstrim dan tidak berlebihan dalam menjalankan ajaran agamanya. Orang yang mempraktekkannya itu disebut dengan moderat. Orang yang moderat tidak berlebih-lebihan dalam beragama dan juga tidak menyepelekan dalam menjalankan ajaran agamanya.
Prinsip moderasi beragama ada dua. Yang pertama adalah adil, yang kedua adalah berimbang. Adil di sini diartikan bahwa ia bisa menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dengan baik. Dan berimbang maksudnya di sini dia berada di tengah di antara dua kutub. Ringkasnya, moderasi beragama itu bertujuan untuk menengahi dan mengajak dua kutub ekstrim dalam beragama bergerak ke tengah, kembali pada esensi ajaran agama, yaitu memanusiakan manusia dengan mengutamakan kemaslahatan bersama. Di dalam Al-Quran dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Di awal ayat ini dikatakan bahwa demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dalam kitab tafsir Al-Misbah karya Quraisy Shihab dijelaskan bahwa kata ummatan wasaton di sini, ummatan wasaton adalah umat pertengahan, umat yang moderat, yang teladan. Sehingga dalam posisi moderat ini atau berada di tengah ini sesuai dengan Ka'bah. Ka'bah kan berada di tengah itu. Posisi tengah ini mengantarkan manusia untuk berbuat adil dan tidak ekstrim, berimbang karena dia berada di tengah. Posisi pertengahan ini menjadikan seseorang dapat dilihat dari segala sisi, dapat dilihat oleh siapapun dalam penjuru yang berbeda, dan ketika inilah ia dapat menjadi teladan bagi semua pihak. Saya berikan contoh gambaran yang konkret atau gamblangnya. Kita dapat melihat. Nah, contoh yang kedua, jika ada seseorang yang dari pagi hingga larut malam dia terus beribadah tanpa memperdulikan keadaan problem sosial di sekitarnya, itu dapat dikatakan bahwa dia berlebihan dalam beragama. Misal di sekitarnya ada seseorang yang membutuhkan bantuannya, tapi karena dia terlalu berlebihan dalam beragama, dia tidak peduli dengan keadaan sosial, problem sosial yang ada di sekitarnya. Sehingga ini bukanlah menjadi contoh yang baik, tapi malah menjadi contoh yang buruk. Sebab kenapa? Kita harus berimbang antara meraih dunia dan juga meraih akhirat, dimana kita tidak ekstrim atau berlebihan dalam menjalankan ajaran agama. Kita juga perlu berinteraksi, karena kita sebagai manusia merupakan makhluk sosial yang perlu adanya interaksi dengan makhluk sosial lainnya, maksudnya ya manusia yang lain. Yang kemudian yang ketiga, seseorang juga bisa disebut berlebihan dalam beragama ketika ia sengaja merendahkan agama lain atau figur ataupun simbol suci agama lain. Nah, ini sering kali kita temui, karena seharusnya kita di negara yang majemuk dengan berbagai keragaman, semestinya kita bisa menghargai perbedaan orang atau kepercayaan orang lain. Nah, di sini dalam kasus ini dia sudah terjebak dalam ekstremitas yang tidak sesuai dengan prinsip atau konsep moderasi beragama. Mungkin kawan-kawan juga sering kali menemui hal-hal atau kasus seperti yang saya sebutkan tadi. Dan semoga saja setelah melihat video saya kali ini, kalian lebih open minded, lebih wise dalam menyikapi adanya perbedaan antara agama yang lain ataupun dengan perbedaan-perbedaan yang ada di negara kita, baik itu perbedaan antar golongan ataupun antar individu. Itulah ketiga contoh dari adanya praktik berlebihan dalam beragama. Selain itu, kalian juga bisa membaca referensi-referensi yang lain sehingga bisa membuka pikiran mengenai bagaimanakah konsep moderasi beragama, apakah memang perlu atau seberapa urgentkah konsep moderasi beragama ini untuk diterapkan di negara Indonesia. Dan kalian perlu untuk membaca beberapa referensi seperti yang saya baca di sini. Di sini saya punya 2 buku.
Ini mengenai moderasi beragama juga. Di sini banyak, saya bukan iklan atau endorse ya. Di sini saya cuma ingin menyampaikan sebenarnya banyak mengenai buku-buku yang menjelaskan mengenai moderasi beragama atau memberikan contoh, oh ternyata moderasi beragama itu seasik ini loh. Ternyata moderasi beragama itu memberikan kedamaian, bukan kita merubah konsep atau ajaran agama kita atau memodernkan agama Islam. Ada beberapa pihak yang mengatakan seperti itu, tapi sebelum kita untuk bisa mengejudge apakah ini tidak moderat, ini tidak adil, tidak berimbang, kita harus bisa memahami konsep moderasi beragama terlebih dahulu dengan baik dan benar. Sebab di beberapa diskusi, baik itu di dalam kelas maupun di luar kelas, saya temui pertanyaan-pertanyaan yang saya kira mereka belum paham mengenai konsep moderasi beragama, sehingga jatuhnya mereka menyalahkan bahwa ini tidak sepaham, ini tuh sesat, ini tuh ajaran yang tidak benar. Lebih baiknya kita belajar terlebih dahulu atau memperdalam mengenai konsep moderasi beragama supaya bisa menjadikan negara kita negara yang damai dan menjadikan agama Islam menjadikan umat teladan untuk semua umat di dunia. Dan perlu kalian ketahui bahwa moderasi beragama itu tidak muncul di awal-awal ini saja. Ternyata moderasi beragama itu telah muncul jauh di saat di era Nabi Muhammad SAW. Sejak zaman Rasulullah, sikap moderat telah ada. Tampak riwayat Nabi Muhammad SAW ketika ditunjuk sebagai pemimpin Madinah. Madinah kala itu merupakan kota modern yang dihuni oleh berbagai latar belakang etnis dan juga agama. Jika kala itu tiap pihak mengedepankan egonya masing-masing, tentu akan menimbulkan pergesekan antar umat. Karenanya Rasulullah SAW menciptakan sistem yang ramah bagi seluruh penduduk Madinah, seluruh penduduk kota Madinah apapun latar belakangnya. Sistem yang dimaksud di sini adalah mengedepankan sikap menghormati keyakinan dan cara pandang yang berbeda-beda dari berbagai pihak. Konsep inilah yang kemudian ditanamkan ke dalam program moderasi beragama yang dicanangkan dan menjadi salah satu program prioritas Kementerian Agama Republik Indonesia, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama bertujuan untuk menciptakan tingkat kerukunan yang semakin baik di negeri kita Indonesia. Baiklah, di ujung diskusi kita kali ini mengenai moderasi beragama dan Al-Quran, saya ingin mengatakan bahwa kita tidak perlu meneriakkan Allahu Akbar dengan mengangkat bendera sedang perpecahan ada di mana-mana. Kita tidak perlu melakukan bom bunuh diri demi mendapatkan surga atau mati syahid. Adanya adalah mati sangit. Nah, semua agama mengajarkan umatnya untuk hidup damai, bukan untuk melahirkan peperangan atau perpecahan. So, saya akhiri diskusi kita kali ini mengenai moderasi beragama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.